Karena ini dalam tataran ilmiah, mencari nasab akhirnya buka kitab-kitab yang lama-lama. Ya, kan pasti ketemu kalau ilmiah. Orang kalau sudah dengar Habib itu, buh alim, buh enggak pokoknya Habib. Apalagi serbannya 7 tumpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Terima kasih yang tak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Mudah-mudahan manfaat, dan mohon maaf jika tidak semua komentar kami berikan jawaban, dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Dalam hal ini kita ya nelaah bersama terkait berbagai hal. Dan sahabat-sahabatku sekalian, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena terkait dengan diskursus nasab habaib, akhirnya Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar juga memberikan saran yang positif dalam kanal resmi beliau multimedia Kiai Haji Miftahul Akhyar. Beliau menyampaikan banyak hal, diantaranya bahwa persoalan nasab ini akhirnya menjadi fitnah lah, saling menghujat satu sama lain. Itu yang tidak dikehendaki oleh beliau. Tetapi jikalau urusannya dengan keilmuan, dengan penelitian, nampaknya beliau sangat mendukung agar ditelaah secara baik dan tetap dengan akhlakul karimah. Saya akan putarkan beberapa bagian dari penyampaian beliau berikut ini. Sekarang ini masih ribut tentang nasabnya para habaib itu kan dibuat fitnah ini. Terus enak-enak, tenang-tenang dimunculkan. Sudah ini. Beda dengan masalah kalau isinya mau idho, tapi isinya sudah saling cacat mencacat, saling caci mencaci, saling menjatuhkan. Nah ini, ya, itu isinya dunia itu fitnah, saling menjatuhkan, saling apa yang sudah maton, diurek-urek, ya dianu, duda adik, ya itu nggak bisa orang pasti nanti. Sekarang orang jadi orang kuat sampai sekian periode, nanti setelah itu gimana? Muncul orang lain yang jadi sudah orang sekarang berani-berani. Saya itu sejak dulu itu sering menyampaikan hadis man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Itu sudah biasa saya sampaikan untuk menggerakkan agar orang-orang cinta cari ilmu, thalabul ilmi, senang ya, senang untuk menggali ilmu. Bukan untuk membela satu kelompok yang lain. Jadi artinya man batta'a bi amalu lam yusri bi nasabu. Orang yang lemah amalnya, kendu amale, maka nasab tidak akan pernah bisa membantu dia untuk menjadi orang yang mulia. Nasabnya siapapun, tapi kalau lemah amalnya, thalabul ilminya, upaya ikhtiar untuk mencari kebaikan, ya tidak akan terangkat. Artinya apa? Pokoknya siapapun, anaknya kiai, anaknya tukang beca, anaknya siapapun, ya, bahkan dzurriyyah Rasul pun, kalau malesan ya tidak akan dapat. Itu. Di organisasi ini banyak orang yang masih mengandalkan nasab karena putranya kiai, karena Gus ini, Gus itu, lalu dia sepertinya harus diberi kedudukan, menuduhi, bahkan seenaknya untuk merubah ini, merubah itu dan sebagainya. Itu sering saya sampaikan. Loh, saya ngomong gitu itu di saat rame-rame masalah polemik habaib, itu ada sebuah video petilan dari isi saya menyampaikan, dianggap saya membela kelompok yang anti Habib. Ya.
Istiman batabihi hadis man batabihi amalu lam yusbiku, dianggap saya nyindir atau apa. Padahal tujuannya untuk menyemangati. Ya ini zamannya. Siapa yang merasa aman? Tidak ada. Kedudukan kiai pun seharusnya tidak aman. Kedudukan apapun di dunia seharusnya dia tidak merasa aman. Sehingga dia jungkungnya kepada Allah, ta'alluqnya kepada Allah lebih kuat. Karena tidak pernah aman dia. Kalau saya sih tidak bela sana, tidak. Cuma kalau ketemu Habib sudahlah Habib. Yang penting panjenengan takwa Allah, pasti tidak akan berubah. Orang ta'zim, cinta pada habaib, kan nilai takwanya sebetulnya yang bukan Habibnya. Nilai takwa, ya Habib ada nilai, tapi takwanya ini yang menentukan. Bagi kelompok yang ini, ya kalau tujuannya adalah penggalian ilmiah, ya, untuk menggali, ya, karena ini dalam tataran ilmiah, mencari NASA, akhirnya buka kitab-kitab yang lama-lama, ya kan pasti ketemu kalau ilmiah. Tapi syaratnya jangan ada caci maki, jangan ada menjatuhkan. Kan bagus kalau nemu ini kok nasabnya menurut saya putus, datanglah dibuat mudzakarah di situ. Gimana ini anak? Terus mencari, ketemu nanti. Kalau urusan ilmiah ketemu. Kalau urusan ilmiah akan membangkitkan anak-anak yang cerdas-cerdas itu terbangun, ya, tergugah untuk mulai ingat pada dulu waktu ngaji, bahkan buka-buka. Bisa melahirkan anak-anak cerdas atau memunculkan mereka yang selama ini tidur bisa muncul. Tapi tetap dalam koridor husnudzon, koridor yang penuh dengan ketawadhuan, bukan lalu istilahnya itu ya ngungkit sejarah, ngungkit mbahnya dulu, ini sudah bagus sebetulnya di Indonesia. Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia, bukan berarti di luar Indonesia tidak mulia. Orang kalau sudah dengar Habib itu alim, enggak pokoknya Habib. Apalagi serbannya 7 tumpuan. Wah, sudah apapun akan diberikan. Dulu sering saya itu didatangi orang yang suka-suka ngaku Habib. Saya marahi. Karena ini orang ini hanya ngendel-ngendel bukan karena. Tapi kalau ada Habib yang baik, ya saya muliakan. Sama saja dengan yang lain. Gus kan sama dengan Gus, siapa gelar-gelar yang di luar Jawa ini atau di Jawa Barat banyak gelar-gelar yang begitu, semua nilai akhlak dan prakteknya. Jadi kalau menurut saya lebih baik sudahlah diduduk bersama, ya. Kalau belum ketemu, ya cari sampai ketemu, pasti ketemu kalau itu dasarnya ilmiah. Pasti nanti ketemu. Dasarnya ilmiah. Sangat bijak apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Sepuh di tubuh Nahdlatul Ulama dan juga di Nusantara, ya. Tapi perlu digarisbawahi apa yang disampaikan beliau adalah atas nama beliau. Kadangkala orang mengaitkan dengan suara NU. NU adalah organisasi. Kalau atas nama organisasi itu perlu tanda tangan 4, mulai dari Rais Am, Katib Am, Tanfid, sama Sekjen, seperti itu. Jadi saya tangkap apa yang beliau sampaikan adalah atas nama beliau memberikan saran kepada anak-anaknya. Pada bagian-bagian belakang juga beliau menyampaikan pengalaman terkait dengan Habib yang tidak baik, dan juga beliau menyampaikan bahwa
tidak sedikit pula jasa dari ulama-ulama dari Yaman. Karena kita mengetahui seperti yang beredar di pondok pesantren, beberapa kitab ya, walaupun bukan kitab besar tapi banyak dipakai seperti Safinatun Najah, kitab Safinah ataupun Sulam. Dan mungkin ada beberapa kitab, tapi kalau saya hanya ngaji 2 kitab itu yang dikarang oleh ulama dari Yaman. Bughiyatul Mustarsyidin, tapi saya belum pernah ngaji. Artinya belum pernah ngaji ke kiai gitu. Pernah baca, pernah, tapi ngaji secara talaki kepada kiai belum. Nah, mudah-mudahan apa yang disarankan oleh beliau ini bisa diindahkan oleh kedua belah pihak. Yang mana awalnya ini sebuah diskursus nasab, kemudian melebar kemana-mana, yang akhirnya mengesankan ada 2 kubu, kubu Alawi dan kubu Wali Songo. Saya harap tidak ke sana, lebih kepada kembali kepada titik awal, yakni penelitian ilmiah terkait dengan sejarah. Khusus yang saya sampaikan, memang dari awal konsen kami lebih banyak ke sejarah dan budaya, jadi bukan ikut-ikutan belakangan ini. Anda bisa melihat, bisa cek dari awal-awal kami membuat konten di Arah 9 channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.